Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzal Fadil, NIM 2007-3004, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai business plan kewirausahaan dengan judul Bengkel Bermakmur. Latar belakang, seperti yang kita ketahui saat ini, populasi pengendara motor semakin meningkat setiap harinya karena hampir setiap orang punya dan membutuhkan sepeda motor. Kepadatan aktivitas di jalan menuntut kenyamanan, untuk itu kendaraan yang dipakai harus selalu dalam keadaan baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala. Bahkan diperlukan juga perbaikan bagian yang rusak. Untuk itu sangat dibutuhkan jasa bengkel motor. Kondisi seperti inilah yang harus kita manfaatkan sebagai pengusaha. Usaha bengkel motor memang menjanjikan, mengingat penggunaan sepeda motor semakin banyak jumlahnya. Hal ini terbukti dari meningkatnya produksi sepeda motor per tahun. Kebutuhan servis bagi sepeda motor menjadi kebutuhan rutin yang harus dilakukan oleh penggunanya, apalagi dari daerah pinggir kota yang notabene adalah pemukiman penduduk. Profil usaha, nama pemilik Farzal Fadil, nama usaha Bengkel Bermakmur, alamat usaha Jalan Inspeksi Kurung Aceh, Lambuk Lekaring, Kota Banda Aceh dengan kode pos 23118. Nomor HP usaha yang dapat dihubungi 0852 6025 4964. Visi dan misi usaha. Visi menjadi pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa servis yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan, didukung dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten serta pelayanan yang optimal dan terpercaya. Misi 1. Memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang terbaik dan reparasi yang terpercaya. 2. Memberikan pelayanan terbaik dan standar mutu pada pelanggan dengan menjalankan proses kerja terbaik sehingga tercapai kepuasan pelanggan. 3. Selalu mendahulukan kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. 4. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi secara terus-menerus untuk diimplementasikan dengan cara yang benar. 5. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan secara optimal melalui peningkatan dedikasi, disiplin dan kemampuan kerja serta penghargaan yang memadai sesuai dengan kinerjanya. Jenis usaha dan pemasaran. Jenis usaha seperti yang sudah ada jenis usaha ini yang berhubungan erat dengan otomotif di bidang kendaraan motor roda 2 seperti servis rutin kendaraan motor roda 2, servis besar kendaraan bermotor roda 2, modifikasi mesin, bodi dan chassis, painting, pengajaran. Bisa termasuk dalam promosi hal dan perekrutan pegawai, spare part, moving part dan modifikasi, penitipan barang dengan dagangan atau motor bekas, franchise waralaba, bengkel bermakmur. Peluang dan daerah pemasaran. Banyak sekali target pasar untuk bidang otomotif motor ini, mulai dari yang pertama pelajar. Sebagian dari para pelajar banyak menggunakan kendaraan roda 2 dan sebagian dari para pelajar tersebut kurang mengetahui bagaimana cara merawat kendaraan roda 2 mereka tersebut. Yang kedua, pedagang dan pekerja kantoran. Mereka yang disibukkan dengan pekerjaan, baik itu pengusaha atau pekerja kantoran, pasti tidak memiliki waktu banyak untuk merawat kendaraan roda 2 mereka sendiri. Sedangkan kesehatan kendaraan yang digunakan sangat penting karena merupakan akses menuju tempat bekerja mereka. Yang ketiga, tukang ojek. Mengapa tukang ojek menjadi target pasar? Karena seorang tukang ojek mencari nafkah dengan kendaraan roda 2 mereka dan setiap bulannya kendaraan tersebut wajib untuk diservis untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna. Implementasi usaha ini merupakan perencanaan dalam membangun usaha. Seperti pada tanggal 1 sampai 20 Januari itu waktu untuk membeli peralatan dan perlengkapan bengkel. Selanjutnya pada tanggal 21 sampai 31 Januari 2021 waktu untuk menata tempat usaha. Tanggal 1 sampai 30 Februari 2021 untuk merekrut pegawai. Tanggal 1 sampai 31 Maret 2021 waktu untuk promosi bengkel bermakmur. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 waktu untuk perumusan usaha. Selanjutnya pada 14 April 2021 untuk memulai usaha. Ini adalah target-target waktu yang harus dicapai dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, analisa SWOT. SWOT ini merupakan kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Saya akan menjelaskan strength atau kekuatan. Kekuatan ini berasal dari
dalam maupun dari luar. Seperti pertama, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Jadi semua masyarakat bisa membeli produk dari kami. Yang kedua, satu produk terdiri dari beberapa merek. Jadi ada pilihan-pilihan bagi masyarakat. Oh, mau yang asli dengan harga sekian atau yang nomor 2 dengan harga sekian. Itu merupakan kekuatan bagi perusahaan. Yang ketiga, bahan pokok produk yang terjamin dan bergaransi. Yang keempat, gedung milik sendiri dan tempat yang strategis. Ini merupakan poin penting dalam membangun usaha. Selanjutnya, dapat mengajarkan atau training tentang education otomotif. Yang kedua, weakness, kelemahan. Di samping ada kekuatan, kita di dalam berbisnis juga ada kelemahan. Kepuasan pelanggan nomor 1. Jadi sebisa mungkin untuk menyediakan dan menyarankan barang yang kualitasnya tinggi dengan harga yang tidak terlalu mahal, sehingga pelanggan puas dan kami pun senang. Selanjutnya, produk mudah ditiru. Dan selanjutnya, bengkel berskala kecil hanya mampu 3-4 unit motor pada waktu servis bersamaan. Ini bengkel kecil juga menjadi pertimbangan pelanggan, sehingga ini menjadikan suatu kelemahan pada perusahaan kami. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan roda 2 membuat peluang usaha membuka bengkel begitu besar, apalagi ketika bengkel tersebut kualitas pelayanannya bagus dan harga murah. Selanjutnya, para pengguna jalan yang melalui bengkel. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman terhadap pesaing pasti ada, apalagi jika kita pendatang baru di dunia bisnis. Tetapi masing-masing pembisnis memiliki cara yang berbeda untuk membuat usahanya maju. Jadi ancaman dari pesaing bukan suatu hambatan untuk menjadi maju. Mungkin kita bisa memberikan pelayanan lebih seperti penyediaan wifi, tempat tunggu yang nyaman, atau penyediaan kafe di sebelah, sehingga pelanggan yang menunggu kendaraannya bisa nyaman dan bisa menunggu dengan waktu agak sedikit lama, sehingga para mekanik bisa mengerjakannya dengan tenang. Dan selanjutnya, ancaman selanjutnya adalah keterbatasan modal. Selanjutnya, penutup. Demikianlah makalah usaha bengkel ini saya buat dengan tujuan untuk memajukan dan membuka tempat kerja untuk anak bangsa. Saya berharap semoga bisnis ini berjalan dengan baik dan lancar. Bisnis yang dapat diterima di masyarakat dengan hasil memuaskan, dan bengkel ini dapat menjadi bengkel yang terdepan dalam membantu menyelesaikan masalah pada kendaraan masyarakat. Semoga dengan makalah ini dapat membantu mengoptimalkan jalannya usaha ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.